Kita selanjutnya adalah acara inti, pelaksanaan talk show dengan narasumber Bante Utamo Mahatera, Kepala Wihara Samanggijaya, Blitar, Jawa Timur. Kasih aplaus dulu. Berikutnya adalah Suhu Se Xianping, Kepala Wihara Mudita Center, Jakarta. Sebagai moderator, Bapak Insinyur D. Yani Dharma dari Jakarta. Untuk acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Dipersilakan. Tamu yang mulia, Su Xianping yang mulia, Samanera, Bapak Ibu Sosro, Pak Untung, Pak Robert, semua yang hadir di sini, selamat malam, Namo Buddhaya. Mumpung suasananya masih seperti ini, kebetulan saya juga dipesannya suruh pakai baju seperti ini, juga tema kita tentang tradisi leluhur, maka izinkan saya mengucapkan Kung Si Fajai, Xinian Huaile, selamat tahun baru Imlek, gitu ya kira-kira. Nian Nian Yuyi, tiap tahun ada lebih, Cayan Kuangqing, hoki datang terus, Wang Serui, semua masalah lancar, dan yang diinginkan tercapai. Wah, begitu kan kira-kira? Ya, Wilaiping, Wan An, Ni Hao Ma, gitu dong, kurang semangat. Apa kabar? Wah, apa kabar? Waduh, bukan main. Kalau gitu izinkan saya mengucapkan salam Buddhis lagi. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Waduh, tepuk tangan untuk kita semua. Enggak salah ini kalau begitu ya. Pernah disampaikan bahwa umat-umat agama Buddha di kota-kota di Tegal, sampai Jakarta memang mayoritas atau banyak yang keturunan Tionghoa.
Meskipun kalau pernah Bante katakan kalau yang di Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Banyuwangi, Madiun, ke Blitar sana banyak yang pribumi. Sehingga tradisi leluhur yang mana yang harus kita bahas. Pertama kali Pak Robert menyampaikan kepada saya, Pak Yani bisa bantu buat jadi moderator? Bisa. Wah, di Tegal bisa. Kemudian pembicaranya Bante Utamo, wah lebih bisa. Dengan Suhu Shenping, wah paling bisa. Wah, temanya tentang tradisi leluhur, wah luar biasa, bisa betul. Begitu disampaikan, kapan Pak Robert? Tanggal 4 Februari, hari apa? Hari Rabu. Wah, ya bisa sih, bisa lah, menurun bisanya. Karena khawatir hari Rabu biasanya sepi. Tapi ternyata ini bukan Sabtu, bukan Minggu, yang hadir demikian banyak. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. Sehingga ini benar-benar suatu kesempatan yang baik untuk saya, terutama untuk kita semua. Bisa berkumpul di sini, bisa ngobrol-ngobrol tentang tradisi leluhur dan hubungannya dengan kondisi moral saat ini. Karena sebelum kita mulai, izinkan saya bercerita sedikit. Tradisi leluhur dari Tiongkok sana, setelah reformasi itu semakin terbuka, semakin dipelajari. Meskipun waktu 10 tahun yang lalu, semua ditutup-tutupin. Bahkan saya pernah punya pengalaman, karena dulu nggak terbuka kan. Waktu kuliah itu belajar les Mandarin, puisi gitu. Ngumpet-ngumpet. Di dalam gang kecil, kalau tahu di Jakarta, di daerah Pasar Baru, gang kecil ngumpet. Begitu pulang les sekitar jam 10, jam 9, jam 10, keluar malam-malam, diliatin hansip, ketakutan saya, takut ditangkap. Karena khawatir kita saat itu. Jangan-jangan kita bisa disangka yang enggak. Tapi kalau sekarang, apapun bisa terbuka. Nah sekarang persoalannya, apakah tradisi itu masih bisa dijalankan saat ini? Apakah masih sesuai, relevan, apalagi untuk generasi muda yang sekarang? Ya baik, untuk itu ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena hadir dua orang narasumber yang sudah sangat dikenal dunia dan sekitarnya. Di dunianya maksudnya. Mohon maaf Bante Suhu. Saya suka takut salah kalau dengan Bante atau Suhu ngomong. Kalau dengan polisi saya dihukum masuk penjara. Kalau dengan Bante salah ngomong dihukum dengan hukum karma. Makanya bahaya. Ya. Baik. Pada kesempatan yang baik ini hadir dua orang narasumber. Saya kira kalau Bante Utamo sudah tidak asing lagi. Karena memang beliau bukan orang asing. Sudah tidak asing lagi untuk kita di sini. Mungkin Suhu Shenping nanti sebentar saya perkenalkan. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa sekali. Untuk supaya tidak lama-lama, saya tahu Anda bosan kalau ngeliatin saya sendiri di sini. Maka untuk segera saya undang saja kedua pembicara kita yang luar biasa. Bante Utamo Mahathera dan Suhu Shenping atau Biksu Bhadrapala berkenan untuk naik bersama-sama. Silakan. Hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa dan sesuatu yang tidak biasa juga. Karena kita akan membahas sesuatu tema yang tadi saya sudah sampaikan, dulu-dulu itu diumpet-umpetin, disimpan, sekarang ini dibongkar, diceritakan. Karena kita ketahui negara Tiongkok adalah sebuah negara yang sangat luar biasa sekali, bahkan nomor 1 di dunia. Waktu Olimpiade kemarin. Dan juga dalam banyak segi, ekonomi juga luar biasa, sehingga kita akan bahas itu bersama-sama, tradisi leluhur kita, bagaimana ceritanya. Nah baiklah ibu bapak saudara-saudara, kita akan berbicara dengan kedua narasumber. Saya kira sekilas tentang Bante Utamo, ibu bapak mungkin sudah mengenal. Beliau kelahiran Yogyakarta dan sudah 20 tahun lebih menjadi biku, 23 tahun. Dan beliau nanti akan menyampaikan hubungan memudarnya tradisi leluhur dengan kondisi moral di masa kini. Tapi sebelum kepada Bante Utamo, mungkin kita beri kesempatan terlebih dahulu nanti, yaitu Biksu Bhadrapala atau lebih akrab kita panggil Suhu Shenping. Beliau atau Suhu Shenping, ini panitia juga nggak main-main mengundangnya, seorang sarjana Fakultas Psikologi Klinis Universitas Kristen Maranatha Bandung.
Tepuk tangan boleh. Wah panitia aja tepuk tangan. Jangan sedih. Oh jangan sedih. Jangan takut. Jangan S2-nya. Wah, University Taipei, Taiwan. Jadi nggak main-main ini. Memang juga nggak main-main ya dari tadi. Tapi inilah seorang sosok biksu Badrapala atau biasa kita lebih akrab panggil Suhu Xianping. Sebelum kita mulai, mau tepuk tangan lagi. Wah, semangat sekali ini ya. Waduh. Ini saya bingung ini. Narasumbernya belum bicara, tepuk tangannya udah kayak gini. Ntar kayak apa ya? Ya, sekedar informasi kepada kita semua yang hadir di sini bahwa sebentar Suhu dan juga Bante akan menyampaikan sesuatu dan nanti kita mungkin boleh Pak kita agak santai aja ya, mau mengajukan pertanyaan silakan, begitu boleh ya Bante ya. Suhu kita nanti tanya jawab dan di tas souvenir yang Anda dapatkan itu ada bolpen dan juga kertasnya. Jadi Anda boleh menuliskan. Tapi jauh lebih baik kalau Anda bisa menunjukkan jari dan bertanya secara langsung karena pertanyaan Anda bisa kita dengarkan bersama-sama. Ya baiklah Ibu Bapak sekalian, kini tiba saatnya kita dengarkan Yang Mulia Su Xianping, mohon berkenan. Silakan. Baik, pertama-tama terima salam Buddhis dari saya, Namo Sakyamuni Buddhaya. Yang saya hormati Bante Utamo, Koyani, dan di sini ada Bapak Pak Sosro sama Pak Untung yang berusaha keras untuk mengadakan acara ini ya. Dan kita ini sangat senang sekali karena ini baru pertama kali saya datang di Tegal. Saya melihat kondisinya luar biasa. Dari tadi memang tepuk tangan terus. Jadinya saya bilang sama Bante, Bante kita nggak usah ngomong lagi, tepuk tangan aja terus kita sampai habis gitu ya. Baik, sebenarnya waktu saya diajukan untuk topik tradisi, wah ini berat ini saya bilang nih tradisi. Apalagi yang saya hadapi ini para senior semua yang lebih ngerti tentang tradisi dan sebagainya. Gimana yang masih junior gini bicara tentang tradisi. Nah, tapi saya coba, karena kalau dilihat dari topiknya ini kan tradisi leluhur. Dicari di kamus itu cuma ada tradisi, kamus besar bahasa Indonesia. Sesuatu yang turun-temurun. Kemudian ada yang baik, yang itu yang berlanjut terus. Nah kalau bilang leluhur itu yang masih hidup atau yang udah meninggal? Udah meninggal ya? Gimana saya mau wawancara sama yang dulu? Itu yang jadi satu pertanyaan, tradisi leluhur. Kemudian kalau kita perhatikan lagi tadi, Koyani udah bilang, ya kan? Yang ini nih yang daerah mana ini? Kan kalau mau dibilang mayoritas misalnya orang Chinese. Chinese-nya dari cungkoknya sendiri itu dari daerah mana? Ya kan? Sampai di Indonesianya itu sampai di mana? Kalau di sini ada Saminengsiu, asli orang Benteng gitu ya, Tangerang gitu. Nah, kalau di Tangerang sendiri kadang-kadang ada tradisi yang masih ada, tapi di Cungkok sendiri belum tentu dan masih ada lagi. Nah, seperti ini yang akan jadi satu sedikit topik ini akan menjadi satu yang luas sekali, satu yang sangat variabelnya sangat besar sekali kalau kita lihat. Nah, untuk ini saya dapat subtopik yang terutama untuk membahas tentang tradisi leluhur, relevansi dan manfaatnya bagi generasi sekarang. Itu dia yang diberikan ya. Nah, tadi kita udah perhatikan, kalau mau dibilang orang Chinese ini kan beragam sekali di Indonesia. Mayoritas ada orang apa aja? Hokkien ada, orang Kek ada, kemudian orang apa lagi? Konghu ada, orang Teochew juga ada, ya semuanya. Hinghua juga masih ada juga lagi. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, masing-masing tempat itu beda-beda kan. Gak usah jauh-jauh lah, daerah Jawa Tengah aja misalnya kita bilang. Antara Tegal, Selawi sama Semarang itu pasti ada ciri khasnya tersendiri lagi. Merayakan Xinjia ini aja, Imlek ini ya kan. Kalau kita perhatikan, nah ini yang akan kita kupas, tradisi. Baik itu yang tradisi ini berarti kalau turun-temurun bisa jadi itu positif, bisa jadi itu ada juga negatifnya. Kalau kita lihat. Sekarang kalau kita perhatikan kebanyakan orang Chinese sama yang mana yang paling jago makan? Ada yang tahu? Yang paling jago masak siapa nih? Orang dari suku apa? Konghu. Itu udah di Hong Kong katanya restoran paling enak di Hong Kong katanya. Berarti kebanyakan mayoritas itu orang
Oh, Konghu tuh ya. Konghu jago masak. Nah, kalau turun-temurun kemampuan ini diajarkan terus, ya ini bisa jadi bagus, sangat positif sekali. Yang buka restoran-restoran besar kebanyakan orang Konghu katanya. Kemudian kalau dibilang tukang sepeda, kalau dulunya, itu orang mana nih? Hinghua nih ya. Nanti sampai ujung-ujungnya cucunya buka pabrik sepeda. Itu positifnya. Kalau negatifnya, kalau bapaknya maling, kakeknya maling. Anaknya maling, cucunya maling juga lagi. Tradisi juga itu. Oke, tapi ini yang jadi kita lihat ada positif, ada negatif dari tradisi ini sekarang. Nah, kalau kita perhatikan lagi banyak sekali apa yang menyebabkan sekarang tradisi-tradisi ini mulai di generasi sekarang ini mulai, apalagi anak muda sekarang. Anak muda kan paling susah ya kalau disuruh ya ngikutin tradisi. Setuju nggak? Setuju pasti. Nggak usah jauh-jauh. Berapa banyak di sini orang tua yang pusing anaknya disuruh pulang nggak mau pulang? Kan kebanyakan kan keluar pergi kuliah, pergi apa kan pasti bukan di sini kan? Pasti perginya keluar ke kota yang besar gitu. Tadi saya dengar mereka dikuliahkan keluar itu ada 2 langsung lulus. Satu lulus dapat sarjana, satu lagi lulus dapat pacar. Orang tuanya harapin anaknya pulang untuk bangun di tempatnya di daerahnya, nggak balik lagi. Ya kan? Kalau kita lihat tradisi ini yang kalau kita perhatikan apa yang menyebabkan ini? Ini yang menyebabkan banyak hal. Ya, salah satunya adalah karena tradisi ini sendiri nggak jelas waktu diturunkan. Hanya harus diikutin secara seperti harafiah aja. Pokoknya ini ya ini. Kalau udah dibilang pantang ya pantang. Setuju nggak? Ada yang pernah nanya nggak sama orang tuanya, kenapa pantang? Nggak ada yang berani bertanya. Ini ada satu cerita. Ada satu pasangan suami istri baru aja married. Happy nggak kalau lagi baru married itu? Kata maaf katanya paling banyak ya untuk semuanya ya. Nah ceritanya suaminya ini paling doyan makan ikan. Dia bawa pulang ikan 1 ekor, kemudian dia minta istrinya untuk masakin. Kemudian dia mandi seperti biasa, dia baca koran, istrinya masak. Apa yang terjadi begitu sampai di meja makan, ikan itu nggak ada kepala, nggak ada ekor. Pasangan nikah yang baru semuanya oke kan? Ya dimakan. 1 kali, 2 kali dia bawa pulang lagi ikan lagi, balik lagi digorengnya sama seperti itu. Kepala nggak ada, ekor nggak ada. Kemudian 3 kali, jadi 1 tanda tanya besar. Kepalanya kemana, ekornya kemana? Kemudian dia tanya sama istrinya, Mama kalau masak ikan kenapa kepala sama ekor itu dibuang? Oh, nggak tahu. Itu dulu mama ngajarinya, kalau masak ikan, kepala sama ekor mesti dibuang. Penasaran nih suaminya. Dia datangin mertuanya, mama mertuanya. Dia tanya sama mama mertuanya, Mama, kata anak mama ngajarnya kalau masak ikan itu, kepala sama ekor mesti dibuang. Oh iya, dulu ama ngajarnya seperti itu juga. Untung amanya masih hidup. Oke, penasaran ini menantunya nih, jadinya dia cari ama mertuanya. Ama, kata anak ama sama cucunya ama, kalau masak ikan itu kepala sama ekor mesti dibuang. Kok bisa? Oh, kata amanya. Dulu kuali kita nggak besar, kecil. 1 ekor ikan nggak bisa masuk. Kepala sama ekor mesti dibuang. Ini yang kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang kita tidak mengerti, kita ikutin saja tanpa kita olah lebih lanjut. Dan apa yang terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya, cara pola berpikir, kacamata melihat pendidikan, latar belakang pendidikan, ini sangat mempengaruhi. Disinilah kadang-kadang ada peran dari orang tua dan anak, itu saling berinteraksi di mana orang tua bisa memberi contoh tapi juga bisa memberikan penjelasan kepada anak. Sehingga tradisi ini bisa tetap berjalan. Karena kalau dibilang tradisi, sangat baik sekali. Bisa berkumpul, kalau mau dibilang keluarga bisa berkumpul semua,
dikarenakan adanya tradisi juga. Kalau kita lihat. Ini yang kalau kita perhatikan mulai dari start latar belakang, pendidikan, itu bisa mempengaruhi. Belum lagi kalau kita lihat keragaman, agama. Agama juga bisa mempengaruhi. Ya, kalau kita lihat bedanya sama salah sama lainnya, karena anak mulai belajar, begini masih berikutnya masing-masing mereka belajar masing-masing dan punya cara pandang berpikir tersendiri. Ini yang akan membuat pemaknaan tradisi itu bisa berubah. Tapi di sinilah makanya peran orang tua itu sangat penting sekali kalau kita lihat. Kemudian satu hal lagi yang bisa kita perhatikan lagi adalah kalau kita di sini bahas secara agama Buddha sendiri, ini bagaimana kalau kita lihat? Apakah agama Buddha itu menentang tradisi? Itu kan pertanyaannya kan? Kira-kira agama Buddha itu menentang tradisi enggak? Yang jawab iya siapa? Yang jawab enggak? Golput ini. Sekali lagi. Tadi tepuk tangannya kan cukup kuat. Yang jawab iya siapa? Enggak ada. Yang jawab tidak? Loh, ini segini banyak penampakan semua kan nih? Sepertinya enggak ya. Harusnya kalau kita lihat ini nih satu bentuk kalau kita perhatikan. Kita ambil contoh yang paling simpel aja. Kita diajarkan namaskara. Namakara ya, kalau namaskara kita ini. Sebenarnya namaskara ini sendiri diadopsi oleh Sakyamuni Buddha dari tradisi yang ada di India. Dia tidak menciptakan tapi dia mengadopsi karena itu sesuatu yang baik. Dia lihat, dia pakai dan itu terus berlanjut sampai kita sekarang ini. Jadinya kalau kita lihat inilah, disinilah kekayaan. Tapi di balik itu juga kita diajarkan untuk memiliki kebijaksanaan. Jadinya kita nggak bilang ini tidak baik, ini baik. Kita nggak langsung judge, ini nggak boleh sama sekali. Tapi kita harus jalaninya tuh dengan penuh kebijaksanaan. Kita bisa lihat ini tradisi, ini bukan tradisi. Tapi bukan berarti kita menentang tradisi langsung. Ya. Wah, ini namanya kerjain saya ini. Saya udah ngomong panjang lebar, ternyata di ujung-ujung baru dikasih tahu, speaker belakang nggak jelas. Kalau di rewind balik lagi, hah? Ulang lagi. Ulangi lagi. Ya, saya ambil intinya aja lah ya. Saya ambil intinya aja, kalau begitu. Relevansi untuk kondisi saat sekarang, generasi sekarang, banyak orang tua yang bingung kenapa tradisi makin lama makin tidak diikuti dan apa sebagainya kan ini kan bagaimana. Yang paling terpenting adalah satu, orang tua harus bisa secara bijaksana menjelaskan tradisi itu ke anak. Kedua, bagaimana anak itu bisa dididik dengan cara pandang melihat di balik tradisi ada satu nilai yang positif juga. Ada nilai yang bagus juga. Disinilah dia, bagaimana orang tua bisa mengkomunikasikan kepada anak. Ya kan? Ini gak main-main, karena anak kita itu selalu meniru orang tua. Satu hal yang paling kurang lebih saya kasih contoh satu. Ada satu keluarga lagi ngumpul. Bapak, kemudian kakeknya, kemudian anaknya. Kakek ini udah tua. Jadinya makan itu masih belepotan. Dia udah nggak bisa, mungkin tangan udah bergetar atau apa segalanya. Ini suara udah cukup jelas ya. Oke. Tangan bergetar, kemudian makan belepotan kemana-mana. Terakhir kali anaknya ini memutuskan buat satu meja di sudut ruangan biar bapaknya makan di situ. Kemudian dijaga sama susternya. Dah. Kemudian keesokan harinya mulai. Jadinya kakek itu tidak makan lagi di meja makan, tapi makan di meja tersendiri di sudut ruangan. Lusanya, anaknya sibuk nyari papan, nyari apa, ketok-ketok sana, ketok-ketok sini.
Bapaknya nanya sama anaknya, kamu lagi ngapain? Saya lagi bikin meja. Untuk apa? Untuk bapak nanti. Kalau bapak udah tua. Ini kalau kita perhatikan, kembali lagi bagaimana anak itu bisa meniru, tapi anak itu juga bisa menilai langsung. Mana yang baik, mana yang enggak baik. Jadinya bagaimana tradisi ini kita bisa sampaikan ke anak kita, ini yang paling terpenting. Karena banyak sekali, nggak usah jauh-jauh. Kalau seandainya saya tanya, kenapa tenglung, ini kan ada tenglung ya, lampion. Dipasang waktu sinca, tapi habis cap godi lepasin. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa nggak terus saja dipasang? Kalau di rumah-rumah. Ada yang pernah tahu? Ada nggak yang masang di rumahnya lampion terus sepanjang tahun? Nggak ada. Paling ada cuman apa? Sampai apa? Sampai cap go. Lepas dari cap go? Dilepas. Kenapa dilepas? Imleknya udah selesai, sincianya udah selesai. Sebenarnya warna merah lampion ini menandakan keberuntungan. Cuman di Cungkuo dulu, di China dulu, rumah yang ada lampion itu kebanyakan rumah bordir. Makanya kenapa sampai cap go itu dilepas. Kalau dia terus lanjutkan, bisa-bisa dianggap rumah itu tempat bordir. Ini kan banyak hal yang kita nggak tahu, kondisi-kondisi seperti ini. Kita cuma ngikutin terus saja, yang kadang-kadang hal sepele tapi ini. Ada satu hal lagi yang paling gampang lah. Siapa di sini yang orang tua selalu marahin anaknya kalau anaknya goyang kaki? Duduk sambil goyang kaki. Masih nggak sampai sekarang? Kenapa? Kebiasaan. Kebiasaan nggak bagus itu. Ya, kalau goyang kepala terus, ada nggak di sini orang tua yang bisa jelaskan kenapa anaknya nggak boleh goyang kaki? Kalau duduk sambil goyang kaki itu kan banyak tuh kan, sambil goyang kaki, kakinya digoyang kemudian dikeplak sama orang tua, nggak boleh. Katanya apa? Nggak sopan. Dilihat tidak bagus. Apalagi ngangkat kakinya tinggi lagi ya. Kemudian goyang-goyang lagi ya. Sebenarnya kalau dilihat filosofinya orang Cungkuo dulu bilang itu seperti ibaratnya satu pohon. Pohon baru tumbuh kemudian digoyang terus. Daunnya nggak ada yang bisa tumbuh subur. Rezeki juga hilang. Itu filosofinya. Tapi kalau kita lihat secara etis, sangat benar ibu ini bilang. Kan jelek sekali kalau lagi duduk goyang kaki terus kan. Nah itu dia. Di sini banyak sekali hal-hal, jadinya saya pikir hal seperti inilah makanya kenapa tradisi makin lama makin memudar. Akhirnya banyak yang kita tidak bisa menjelaskan ke generasi yang berikutnya, di mana generasi sekarang itu sangat-sangat kritis sekali. Semuanya dipertanyakan. Ini kadang-kadang yang membuat satu dilema akhirnya antara generasi tua sama generasi berikutnya. Belum lagi kalau generasi sekarang melihat kemudian masuk ke generasi berikutnya lagi, lama-lama bisa habis. Padahal tradisi-tradisi itu banyak mengajarkan hal yang baik. Satu lagi aja lah. Siapa yang berani taruh sapu di depan pintu rumah? Ada nggak? Ada yang berani nggak? Nggak ada. Kenapa? Hah? Ada yang bisa jawab? Sapu. Sapu itu kalau kita bilang kan satu alat untuk membuang kotoran. Jadinya kalau ditaruh di situ sama dengan apa? Habis semua, dibuang semua.
Itu kan istilahnya kalau dibilang. Tapi kalau zaman sekarang kenapa nggak taruh di depan pintu? Bukan. Suami istri kalau berantem nanti gampang ngambil sapunya. Jangan dilakukan untuk hal itu, oke? Ya. Ini yang kalau kita bisa ada hal-hal yang kadang-kadang sangat ini paling ini tadi saya baru ngomong kalau lihat tradisi, kalau orang yang pintar dia bisa bisnis ambil dari keuntungan tradisi ini. Apa yang bisa dilakukannya? Jualan peti mati. Siapa anak yang berani nawar waktu mau beli peti mati? Dibuka harga berapapun pasti dibayar. Kenapa? Mati cuma sekali. Nggak ada yang berani tawar, berapapun dibuka harga pasti dibalik untuk itu. Nah, hal-hal seperti ini yang banyak sekali yang kadang-kadang yang membuat agak sedikit rancu kondisi ini, yang dimana cara berpikir anak zaman sekarang mulai kritis dan sebagainya. Tapi disinilah kita bisa mengingatkan kembali bagaimana kalau hal-hal seperti ini tapi malah ini menjadi satu kekayaan untuk kita semuanya. Ini yang mengajarkan kita bagaimana kita memiliki wawasan jauh lebih luas. Kita bisa secara bijaksana memilah mana yang ini, mana yang tradisi, mana yang itu yang agama. Secara nggak langsung juga kita juga diajarkan untuk apa? Kita latih cinta kasih. Kita melatih cinta kasih dan kebijaksanaan kita di sini. Karena kalau kita perhatikan, kita sayang sama orang tua kita sayang sama leluhur kita akan buang jauh akan hal-hal ini, tapi kita tahu persis itu hanya sebagai tradisi. Tapi kita hormati tetap. Kita tahu apa yang kita lakukan. Mungkin cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan lagi sama Bante ya. Ya baik, terima kasih Su. Mungkin singkatnya atau sebenarnya Suhu ingin mengatakan bahwa kepada generasi muda atau kepada orang yang belum tahu, kita hendaknya bisa menjelaskan tradisi tersebut Suhu ya. Jangan, kan orang tua seringnya gini, pokoknya mesti begini gitu ya. Jadi kalau cerita Suhu tadi tentang ikan yang kepala dan ekornya hilang, masih untung ketemu Suhu ya. Atasannya. Kalau enggak udah sampai turun-temurun itu enggak makan ikan tulang kepala dan ekornya ya. Ya kira-kira begitu mungkin penjelasan dari Suhu supaya kita menjelaskan hendaknya jangan semata-mata memaksakan tapi perlu penjelasan gitu Suhu ya. Ya baik, terima kasih Suhu Senping. Mungkin kini tiba saatnya kita dengarkan penjelasan dari Yang Mulia Bante Utamo. Silakan Bante. Sebenarnya paling enak itu mendengarkan. Karena kita ini kan punya telinga 2, mulut 1. Jadi mendengar lebih banyak itu sebetulnya lebih baik daripada ngomong banyak. Sehingga kalau tadi Suhu bercerita demikian panjang dan ada hal-hal yang betul-betul saya banyak belajar, sebetulnya saya itu malah kepingin dengar terus. Wah, ini kalau cerita terus ini saya sebetulnya banyak belajar. Tapi ya sekarang jatuh temponya saya harus ngomong juga. Saudara-saudara, memang sebagai umat Buddha, bukan orang yang menolak tradisi. Karena tradisi itu berkembang di dalam satu masyarakat tertentu. Jadi, ketika kita sebagai umat Buddha, kita bukan menjadi orang yang keluar dari tradisi tersebut. Bukan orang yang menjadi berbeda daripada masyarakat tempat dia tinggal. Dan memang di mana-mana, di kelompok mana-mana saja tentu punya tradisi masing-masing. Kebetulan dalam suasana Imlek ini yang dibahas sedikit tentang tradisi Tionghoa. Tetapi sesungguhnya kita sebagai bangsa Indonesia ini juga punya tradisi. Salah satunya yang kadang saya sering lihat di beberapa wihara, penggunaan bunga mawar merah, mawar putih, dan kenanga.
Itu saya kira di India tidak ada. Karena sepertinya kalau kita di India, penghormatan yang paling bagus itu menggunakan rangkaian bunga kenikir. Saudara yang pernah nonton film India siapa? Satu orang saja. Makanya, wah itu sepertinya Anda juga menggunakan rangkaian bunga. Pernah lihat ada rangkaian bunga orang India? Atau di sini ada toko India enggak? Ada. Toko kain biasanya ya. Itu kan nanti kan ada satu tempat tertentu dikasih rangkaian bunga. Bunganya kalau kita namanya di Indonesia bunga kenikir. Ya, betul. Tahu enggak namanya bunga kenikir? Jangan tahunya bunga bang aja. Bunga kenikir itu yang hijau. Ya toh? Yang hijau kan? Hijau daunnya. Ya, sayang di sini nggak ada contohnya bunga kenikir dan baunya tidak enak. Repotnya semua tamu yang dianggap terhormat itu di sana dikalungi bunga kenikir. Jadi kita begitu plek datang langsung dikalungi gitu, mau dilepas ya nggak enak, tapi mau dipakai kok ya nggak enak. Jadi akhirnya ya sudahlah dipakai terus. Ya warnanya agak orange, tidak terlalu kuning tapi oranye. Nah, itu di India penghormatan semacam itu. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, di altar, di tempat yang paling terhormat, diletakkan bunga mawar merah, mawar putih, dan kenanga. Padahal malam Jemuah Legi, itu ya pakainya itu ke kuburan. Oh di sini Kliwon. Oh kalau di Jawa Timur Legi. Oh di sini Kliwon. Selosanya ya Selasa Kliwon. Malam Selasanya Selasa apa? Iya kan ada malam Jemuah sama malam Selasa. Sini cuma malam Jumat, malam Selasa Kliwon enggak ada, Anggoro Kasih enggak ada. Oh, Anggoro Kasih itu Selasa Kliwon. Oh ya, ya sudahlah Jemuah Kliwon ya boleh. Ya, kalau di Jawa Timur sih Jemuah Legi, itu tradisi. Nah itu waktu ke kuburan itu kan juga bawanya mawar merah, mawar putih, dan kenongo. Itu naik ke altar. Kenapa? Karena memang umat Buddha bukan orang yang terlepas dari tradisi. Boleh dia jalani tradisi. Nah saudara-saudara, repotnya memang sekarang ini seperti yang tadi Suhu sudah sampaikan, dan kita semua sudah mengerti, tradisi ini sedikit menyusut. Agak berkurang. Nampaknya ada gejala nasional sejak zaman dulu umat Buddha atau siapa saja bangsa Indonesia itu bangga kalau tidak pakai mereknya sendiri atau bangga dengan barang luar negeri. Satu contoh. Anda kalau menjahitkan celana bikinan Selawi atau Tegal atau Benjaran, saya kira bajunya diletakkan di luar. Bajunya tidak dimasukkan. Tapi kalau menjahitkan di Jakarta, langsung dimasukkan, rapi. Apalagi kalau beli dari luar negeri, mereknya masih ada, kalau perlu harganya masih ada, tempel. Bangga.
dari luar negeri. Anda pernah ngalami juga dulu di Indonesia. Mobil asli merek dari luar negeri diganti aja merek Indonesia. Enggak laku. Itu sudah dijelaskan ini impor karena kita belum punya pabriknya. Jadi impor asli utuh mobil dari luar negeri hanya mereknya diganti Indonesia. Enggak ada yang beli. Sudah ganti cerita, mobil yang sama sekarang diganti merek aslinya. Laris. Bangga, pakai kemana-mana. Heran nggak coba? Cuman mereknya yang diganti. Nah saudara-saudara, oleh karena itu tradisi-tradisi Indonesia, tradisi-tradisi lokal, itu banyak yang ditinggalkan. Akhirnya ganti dengan tradisi-tradisi yang kita tidak tahu. Padahal sebetulnya pembentukan tradisi itu apa? Tradisi itu adalah kebiasaan. Makanya kalau tadi misalnya ikan yang kepala dan buntutnya hilang, yang disampaikan oleh suhu itu kan adalah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya, kemudian diulang, turunkan. Saudara-saudara, leluhur-leluhur kita sudah menurunkan tradisi yang sangat bagus. Tradisi yang sangat bagus yang salah satunya berhubungan dengan Imlek, ini adalah umur. Saudara, tahun ini disebut tahun kerbau. Tahun kebo. Orang yang siotikus, artinya lahir tahun lalu, umur berapa di tahun kebo? Siotikus kan berikutnya langsung kebo. Jadi kalau lahir di tahun tikus, tahun kebo, umur berapa? 2 atau 1? 2. Lahir tanggal 25 Januari. Ini kan buntut tikus. Ya, 25 Januari. Tanggal 26 Januari 2009, ini 25 Januari 2009, 25 Januari 2009, 26 Januari 2009, umurnya berapa? 2 hari? 2 tahun. Padahal itu baru 2 hari toh. Kok 2 tahun? Kita tiap Imlek ini sudah jelas bahwa walaupun lahir 25 Januari, 1 hari sebelum Imlek, pada hari Imleknya, pada tahun baru Imlek besoknya, itu sudah 2. Bandingkan sekarang dengan perhitungan dari tradisi yang berbeda. Lahir 31 Desember 2008. 31 Desember 2008. Tanggal 1 Januari 2009, berapa umurnya? Berapa? 2 hari. Saudara boleh pikirkan, anak umur 22 hari, anak umur 2 hari 35 cm. Kalau umur 4 hari, berapa senti? Nah saudara-saudara, coba saudara pikirkan baik-baik. Anak umur 2 hari 35 cm. 4 hari, 5 hari, seminggu mau panjang berapa dia? Oleh karena itu saudara-saudara, kita lahir itu bukan 0 loh. Kalau menurut hitungan tadi dengan Imlek itu,
begitu kita lahir sebetulnya sudah berapa? Sebetulnya sudah hampir 1 tahun. 9 bulan di dalam kandungan. Itu ya dihitung. Jangan begitu keluar, 0. 1 hari, 2 hari. Wah itu kan cuman gitu aja loh. Loh jangan salah saudara. Karena kita waktu lahir ngomong 0, maka hubungan anak dengan orang tua menjadi jauh. Karena anak menganggap orang tua ini nggak ada peranan apa-apa untuk saya. Tapi kalau sekarang Anda lahir sudah umur 9 bulan atau sudah hampir 1 tahun, maka lahir tahun 2008, 2009 kok sudah 2 tahun? Langsung anak ini akan bertanya, lah kan baru 1. Di sekolah kan cuma 1 ini. 2008, 2009 itu berarti 1. Orang tua menegaskan 2. Lu 1, 2. Kenapa? Karena kamu lahir itu sudah hampir 1. Kenapa kamu lahir hampir 1? Karena kamu itu sudah ada di dalam kandungan ibu. Jadi kamu itu bukan lahir karena bantal dan guling terus ketemu terus mak bedungus nongol. Tidak. Ini ada ceritanya. Yaitu kamu dulunya ya kecil. Kecil itu baru sehari. Kecil membesar. Jadi sebulan. Kecil membesar sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, jatuh tempo lahir. Jatuh tempo kosong. Juga bisa. Nah, tetapi yang jelas ini terlahir. Jadi kamu itu dulu 9 bulan di kandungan ibu loh nak. Di dalam sana loh nak. Oh gitu ya. Wah kalau begitu ibu berjasa. Saya ada kuping gara-gara ada ibu. Karena waktu ibu melahirkan saya kan tidak pergi ke bengkel untuk belikan kuping tempel. Belikan tangan, jari. Wah kalau gitu ibu ini berjasa. Ya ibu juga tidak bisa sendirian loh nak. Ada bapak. Lah ibu sendirian bagaimana kamu punya kuping? Oh gitu ya. Wah kalau gitu bapak ya berjasa. Wah kalau begitu aku mau menghormat kepada ayah dan ibu. Karena tanpa ayah dan ibu aku tidak ada di dunia ini. Itu baru ditanya umur saudara. Karena itu sekarang saudara, Anda yang lahir. Nah, sekarang saya tanya umur aja dulu. Daripada tanya kelahiran nanti saya dikira ngurus KTP. Siapa di antara Anda yang tahun ini umur 50? Umur 50 bulet. Siapa? Tidak ada yang 50. Siapa yang umur 40? Siapa yang umur 30? Ya umur 10. Jadi sekarang Anda yang umur genep tahun ini tidak ada ya? Yang 50 atau 60 atau 70 atau 80 itu tidak ada ya? Semua ganjil semua, 81, 27, 98. Baik, sekarang saya tanya saja. Salah satu. Ini harus bapak. Soalnya kalau ibu ditanya umur itu rahasia katanya. Sebetulnya saya mau tanya ibu yang berkembang
yang berkembang itu tadi. Cuman tanya apa itu keberatan? Enggak. Coba, karena ibu nih, saya mau tanya ibu itu kenapa? Karena tanpa mic sudah jelas suaranya. Kalau yang lain pakai mic, suhu pakai mic aja masih nggak denger. Ini ibu ini nggak pakai mic, waduh, top, langka-langka. Ya, katanya langka-langka kan semboyannya Tegal loh. Tegal langka-langka. Ini ternyata memang ibu ini loh langka-langka. Ibu, boleh saya tanya umur? Umur berapa ibu? Gocap. Gocap. Nah, tadi saya tanya 50, kenapa nggak tunjuk jari? Ini terjadi kebohongan publik ini. Berarti gocap pas ya. Berarti ibu lahir tahun 2008 kurangi 50 berapa nih? 58. Ibu lahir 58. Anda kan bukan ibunya. Ibu lahir tahun berapa? 58. Nah, ya, sebentar, dengerin lagi ini tanpa mikrofon loh. Ibu lahir tahun berapa? 58. Berarti tahun 2008 ibu umurnya 5, berapa ibu yang teriak dong? 50. Berarti tahun 58 ibu kan 0 tahun. Sudah panjangnya 35 cm. Saudara-saudara, kenapa kita tidak menggunakan hitungan menurut sio tadi? Sebetulnya ibu ini umur berapa? Hah? 52? Berapa? 51 atau 52? Di sana ada ngomong 52. Jangan umurnya orang ditambah-tambahi, umur Anda sendiri dikurang-kurangi. Ibu ini kan lahir tahun 58. Seharusnya 2008 umurnya adalah 51. Hah? Ya. Saya kan ngomong 2008. Kenapa Anda mengganti soal? Dari tadi kan pertanyaan saya kan 2008 dong. Kenapa Anda mengganti soal 2009? Belum jadi guru sudah ganti soal. Waduh. Ya tepuk tangan untuk yang ganti soal. Ya, itu yang ganti soal hebat sekali. Dipikir saya bingung, terus oh ini kan 2009. Tidak, karena pertanyaan saya 2008. Nah, jadi 2008 sebetulnya umur dia sudah 51. Nah, kalau sekarang 2009, nah baru si pengganti soal betul adalah 52. Jawaban itu semua orang hampir rata-rata memberikan jawaban yang sama. Lahir dianggap 0 tahun. Apakah Anda tidak menyadari bahwa nanti pada suatu ketika sebagai orang tua bisa dianggap tidak ada oleh anak? Karena aku ada karena diriku. Buktinya apa? Buktinya aku lahir tahun 58, 2008 aku umur 50. Tapi kalau aku sekarang 2008 umurnya 51, kemana yang 1 tahun? Di dalam perut ibu. Setelah ada bapak.
Dengan demikian, maka akhirnya anak akan menghormat kepada orang tua. Itu baru umur loh. Ada banyak hal-hal tertentu yang membuat kita itu kemoralannya makin menurun. Satu contoh yang gampang, saudara. Di dalam pernikahan, siapa di sini yang sudah menikah kecuali kita dan suster? Ya, suster dan saya tidak usah ditanya lagi. Tapi Anda, siapa yang sudah menikah? Berarti belum menikah semua. Kalau terjadi pembohongan publik, awas loh. Tadi Pak Yani sudah ngomong ini hukumnya hukum karma loh. Ayo, siapa yang sudah menikah? Tunjuk jari, saya nggak ngomong saya atau apa. Tunjuk jari. Yang sudah menikah. Wah, enggak terlalu banyak ternyata. Awas nanti, kalau terjadi kebohongan lagi. Saudara-saudara, pada saat menikah, Anda ingat baik-baik. Ada persembahan arak, yang sekarang sudah diganti soft drink. Atau kalau di sini ya teh botol sosro. Ya. Waktu menikah itu kan mempersembahkan teh sosro. Dulu apa namanya cincju toh? Sekarang jadi apa? Cing teh. Loh Anda yang Mandarinnya hebat loh. Apa tuh? Cing? Peju sekarang Peja kan Imlek. Peja, oh Peja, ya. Bukan Peja. Kalau Peja Imlek kan. Nah, saudara, Anda lihat pada waktu temanten mau namaskara, mau menghormat, itu oleh penata gaya dari studio syuting atau siapa kan itu ada anunya toh yang menata gaya itu toh. IO. Bukan. Pokoknya yang menata gayanya pengantin itu loh. Ada istilahnya. Ya siapalah, terserahlah. Itu dikatakan gini, ayo nanti pengantin berdua mau menghormat. Langsung orang tua pegang ya pundaknya. Pernah begitu? Siapa yang menikah ngalami gitu? Cuman satu tok. Lah, banyak ternyata. Saudara-saudara, kelihatannya itu sederhana. Katanya orang tua belum meninggal jangan dinamaskarai. Jangan paikui-paikui sama orang tua belum meninggal. Lah kalau sudah meninggal dia enggak tahu kalau kita paikui. Kalau tahu dia belum meninggal. Nah saudara, apa hasilnya nanti kepada orang tua? Sikap anak yang menikah mau paikui lalu enggak boleh itu. Dia penghormatan kepada orang tua itu menjadi berkurang. Karena ini sebetulnya adalah bagian dari tradisi. Bahwa cara tradisi timur menghormat kepada orang tua ya sungkem, sujud. Seperti itu. Meletakkan kepala di kaki orang tua. Sayangnya sekarang orang tua meletakkan kepala di kaki anaknya. Lah sekarang orang tua takut loh sama anak. Kenapa saudara? Karena pada saat perkawinan tadi, dia mau menghormat, mau menundukkan kepala saja tidak boleh. Padahal itu adalah menghargai, menghormati, bahkan itu kadang seumur hidup hanya sekali, bagi mereka yang menikah cuma sekali. Tapi kalau menikahnya 5 kali, itu dilakukan 5 kali juga.
Saudara. Jadi inilah penurunan tradisi yang mempengaruhi kemoralan. Akibatnya hubungan orang tua dengan anak bisa bermasalah. Beberapa orang sekarang kalau ditanya anaknya misalnya, kamu manggil papa mama sebagai apa? Ya papa mama biasa. Kalau manggil saudaranya papa, ya om tante. Saudaranya mama, om tante. Saudara mama, ya om tante. Saudaranya papa, om tante. Lah kok nggak ada bedanya? Ini sudah terjadi penurunan tradisi. Akhirnya saudara, anak ini menganggap posisinya sama. Saya posisinya sama dengan orang tua, saya sama dengan sepupu, saya sama dengan yang lain-lain. Dan dia tidak bisa membuat satu posisi tertentu. Kalau di dalam tradisi Jawa yang saya banyak besar di situ, apa yang membuat saya sedih adalah penggunaan bahasa. Sekarang generasi muda, penggunaan bahasa Jawanya sangat-sangat mengerikan. Dia bisa berbicara kepada orang tua dengan bahasa Jawa yang kasar. Kon arep mangan, Pak. Itu dalam bahasa Jawa Timur. Dalam bahasa Jawa Tengah ya, kowe arep madang, Pak. Kowe arep mangan. Lebih parah lagi. Itu anak sikapnya sudah begitu kepada orang tua. Dia sudah tidak bisa memposisikan dirinya bahwa saya adalah anak, dia adalah orang tua yang saya hormati. Karena penggunaan bahasa yang sudah rusak, penggunaan bahasa Jawa yang demikian luhur ini sudah berbeda. Karena mestinya dengan teman itu bicaranya berbeda, anak dengan orang tua berbicaranya berbeda, anak membahasakan dirinya juga berbeda. Di dalam bahasa Jawa sampai ada yang mengatakan kepada orang tuanya karena mau bahasa Jawa yang baik adalah kula badhe siram, Pak, loh. Dirinya sendiri ditinggikan, Bapak badhe adus, loh. Dirinya sendiri ditinggikan, orang lain diturunkan. Padahal di dalam tradisi Jawa adalah diri sendiri direndahkan, orang lain dinaikkan. Ini sudah hilang. Banyak yang hilang. Oleh karena itu saudara, kalau kita tradisi-tradisi ini kita bisa pertahankan, ada seperti yang tadi Suhu sampaikan, tradisi-tradisi yang dipertahankan dengan bijaksana, itu sesungguhnya sangat bermanfaat. Sehingga pada prinsipnya nanti kita tahu posisi kita ini di mana. Sehingga kita tidak salah menempatkan diri. Bahwa kalau saya sebagai anak, lakukanlah tindakan-tindakan, perilaku-perilaku kemoralan sebagai anak. Saya sebagai orang tua, lakukanlah perilaku kemoralan sebagai orang tua. Kalau saya sebagai warga negara, lakukanlah perilaku-perilaku kemoralan sebagai warga negara. Kalau saya sebagai tetangga, sebagai apa saja, lakukanlah perilaku kemoralan sesuai dengan posisi kita. Kalau tidak, semakin lama hidup kita ini nanti akan banyak diisi orang yang egois. Orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak pernah memusingkan orang lain. Apa contohnya orang yang egois? Misalnya, dalam situasi pemanasan global, sesungguhnya kalau Anda membuka AC di kamar, kalau Anda tidak di dalam kamar, jangan buka AC. Anda akan mengatakan, aku kan sudah bayar pokoknya AC. Saudara, AC yang Anda pakai untuk mendinginkan kamar Anda, pernah nggak Anda berdiri di belakang AC itu di bagian luar? Pernah? Apa yang terjadi? Panas. Untuk kamar Anda yang 2x3, orang lain kepanasan. Kamar Anda sejuk, orang lain kepanasan. Coba sekarang Anda mulai berpikir, oh iya ya,
Kalau saya masang AC ya saya ada di kamar, kalau saya tidak ada ya saya matikan. Supaya apa? Supaya kita tidak memanasi dunia ini secara bersama-sama. Kalau kita sudah mengerti hal itu, maka kita lalu menyadari kita hidup di dalam dunia yang sama. Kalau kita mau menjaga, kita akan bisa menjaga bersama. Anda sudah mengerti nanti ada hari tanpa lampu? Nanti ada satu ketika kita akan mengerti ada satu hari tanpa lampu. Jadi kita mematikan lampu supaya 1 atau 2 titik. Sehingga mengurangi pemanasan global. Karena kita adalah penghuni dunia yang sama. Jangan hanya asal pokoknya saya kepingin, saya bisa. Dengan cara begitu saudara, maka tradisi ini sebetulnya dibangun untuk saling perhatian. Untuk mau saling berbagi. Sehingga tidak hanya maunya sendiri, tetapi kita masing-masing menyadari posisi kita dan kebersamaan kita demi juga keharmonisan, demi hidup bersama yang berbahagia. Inilah sebagai awal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Memang terjadi pergeseran ataupun mungkin bahasanya penyesuaian kali Bante ya, suhu terhadap kondisi-kondisi yang ada. Mungkin kalau tadi Bante singgung tentang memberikan teh ketika menikah, itu seringkali saya juga sering melihat orang bukan hanya sekedar bukan memberikan dengan sungguh-sungguh, tapi hanya sekedar tehnya bagus gitu kira-kira. Tanpa mengerti, itu hal yang sangat menarik sekali yang tadi Bante singgung, mungkin jadi pertanyaan kita bersama juga. Bahwa kita terlalu terpaku, apa yang tadi Bante katakan benar, kita merasa bangga apabila itu adalah produk luar negeri. Atau dalam bahasa sederhananya itu kalau produk barat. Ini yang seringkali meninggalkan tradisi kita. Sehingga kita merasa bangga kalau itu buatan barat. Ini memang tidak bisa dilepaskan, apakah ini karena kita sekian ratus tahun dijajah oleh bangsa barat. Sehingga waktu beberapa saat yang lalu ada ngobrol-ngobrol seperti ini yang membahas tentang dampak daripada globalisasi. Bahwa kebanyakan dari kita di daerah, di kota, dimanapun akan merasa bangga gitu. Kalau ngobrol dengan orang bule, kita melihat biku biasa. Tapi kalau biku itu adalah orang bule, wah hebat loh, gitu kira-kira. Betul kan? Kenapa begitu? Bahkan di kursus bahasa Inggris, kalau pengajarnya adalah native speaker orang bule, wah gila orang bule lo yang ngajar. Padahal itu turis, yang 2 minggu pulang ganti gitu. Dan itu ketangkep gitu, memang sering kejadian seperti itu. Nah itu mungkin menjadi masukan ataupun pegangan untuk kita, kenapa ini kita bisa terjadi seperti ini. Sehingga seolah-olah tradisi-tradisi leluhur kita dari Tiongkok kita, nggak keren gitu. Lebih keren kalau ke barat-baratan. Dan ini dikembangkan lagi dengan cara orang tua kita atau kita sebagai orang tua yang mendidik anak-anak. Pokoknya mesti begini tanpa penjelasan kira-kira. Ya baiklah Ibu Bapak, mungkin kalau sudah ada yang mempunyai pertanyaan silahkan. Boleh secara langsung kita diskusi. Saya ingin mohon penjelasan dengan banyaknya penurunan tradisi yang sudah Bante jelaskan tadi. Terus bagaimana caranya kita bisa mempertahankan tradisi yang baik dalam menghadapi globalisasi? Terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat baik. Bagaimana cara kita bisa tetap mempertahankan tradisi? Kuncinya kalau saya lihat cuma satu. Bagaimana tradisi yang ada di rumah ini bisa benar-benar dihargai oleh setiap anggota keluarga. Dengan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Permasalahan paling parah saat ini adalah komunikasi antara orang tua dan anak. Ini udah susah ya kalau kita lihat di mana orang tua punya kesibukan sendiri, anak punya kesibukan sendiri. Belum lagi kalau ketemu hari Minggu, rata-rata kalau bangun paginya tuh jam berapa? Kalau hari Minggu? Jam 12.
Jam 12 begitu bangun, sarapan pagi atau makan siang lagi? Itu namanya brunch, breakfast and lunch together. Oke, udah satu semuanya. Jadinya frekuensi untuk bisa bertemu antara orang tua dan anak, ini makin lama makin susah. Komunikasi juga nggak sampai. Makanya yang paling terpenting kalau kita lihat di sini adalah bagaimana orang tua bisa menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Demikian juga antara anak dengan anak yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan nanti dari Bante. Salah satu caranya adalah dengan orang tua sendiri juga belajar tentang tradisi. Artinya, tradisi itu kan kebiasaan dalam keluarga. Jangan sampai seperti yang tadi Suhu ceritakan. Kenapa ini ikan tidak ada kepalanya, kalau tidak ada buntutnya? Nggak tahu tuh dulu orang tua saya ngajari begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sekarang kita mulai belajar untuk menjawab. Beberapa orang dulu mengatakan, jangan duduk di depan pintu, nanti ngimpi buruk dan lain sebagainya. Loh, padahal sebetulnya pintu itu kan jalan, bukan untuk tempat orang duduk. Karena nanti orang menjadi sulit untuk jalan. Nah, penjelasan-penjelasan begini ini, orang tua mungkin perlu belajar. Atau si anak perlu mencari narasumber. Karena itu pergaulan juga penting. Nah, buku-buku tentang tradisi sekarang sudah mulai juga berkembang di masyarakat. Sudah ada tentang tradisi, kalau di beberapa tempat, karena saya banyak besar di tradisi Jawa, biasanya tradisi ngeruat. Itu sekarang sudah ada buku-bukunya. Yang ngeruat itu bagaimana caranya, kemudian maknanya apa, kemudian simbolik-simbolis, kalau kita mengadakan tumpengan. Beberapa orang kalau tumpengan, dan saya sudah melihat di banyak tempat, tumpengan itu kalau motong tumpeng mesti pucuknya dulu. Iya toh? Jadi tumpeng gunungan begini langsung disikat kepalanya. Padahal bukan itu caranya. Karena orang yang memotong tumpeng itu adalah yang membuka jalan. Bukan untuk mengambil puncaknya, dia motong tumpeng itu sudah puncak. Lah ngapain dia motong puncaknya lagi? Sebetulnya dia adalah yang membuka jalan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi sebetulnya motong tumpeng itu dari atas menuju ke bawah. Dibelah tumpengnya itu. Tapi semua hampir rata-rata walaupun sudah di tingkat pusat sana masih begini. Sehingga maknanya menjadi hilang. Ini maknanya malah menjadi makna yang egois. Bahwa saya ketua, saya harus tetap ketua. Saya tetap di puncaknya, padahal saya ketua, saya memberi kesempatan kepada yang lain itu juga untuk maju. Untuk sukses, nah semacam itu. Nah jadi sekarang buku-buku sudah mulai diterbitkan banyak. Kemudian orang-orang yang mengerti tradisi, mereka-mereka yang masih yang senior-senior, ada beberapa yang masih hidup. Sehingga kita bisa tanyain kepada mereka. Sehingga kuncinya adalah orang tua sebetulnya punya aktivitas untuk mencari beberapa dasar pengetahuan tentang tradisi. Atau anaknya sendiri juga sekarang mulai aktif mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan penjelasan tradisi-tradisi tersebut. Ya ini yang tadi saya ceritakan tentang buku. Kalau sekarang di internet itu jauh lebih banyak lagi. Kita tinggal cari misalnya tradisi apa Tiongkok. Wah itu di situ sudah banyak sekali upacara-upacara yang berhubungan dengan tradisi Tiongkok. Kemudian alat upacara ini artinya apa, alat ini ada semua. Kemudian yang berhubungan dengan tradisi Jawa misalnya kejawen, itu ada semua sudah. Jadi banyak sekali sumber di dalam masyarakat. Tinggal kita mau nggak terbuka batin kita. Nah kalau tadi berhubungan dengan tradisi Barat itu, tidak semua tradisi Barat itu jelek. Anda juga harus menyadari itu. Ada tradisi Barat itu juga bagus. Salah satunya apa? Reading people. Tradisi Barat itu mendidik kita menjadi orang yang membaca. Reading people. Tapi kita kebiasaan talking people. Jadi kalau kita nunggu di pesawat, blek. Langsung ngomong sebelahnya. Mau kemana? Urusan apa dia mau kemana? Sama siapa? Urusan apa lu sama siapa?
Nah, tetapi di barat, dia gunakan kesempatan untuk membaca buku. Sehingga 15 menit, 10 menit itu ada wawasan yang bertambah. Nah, itu juga tradisi yang bagus. Jadi tidak semua tradisi luar jelek, sehingga kita lalu menolak, itu juga salah. Tetapi marilah kita memilih, dan kita menyesuaikan dengan kebudayaan kita yang sudah ada di sini, sehingga akhirnya tradisi dari luar itu menjadi pengayaan untuk tradisi-tradisi yang kita miliki. Nah, untuk bisa begitu, tentu kita membutuhkan pemahaman. Nah, pemahaman itu nanti kita harus belajar dari buku-buku, dari mana-mana saja. Karena sekolah tradisi tidak ada. Sekolah dulu ada PKK. Zaman saya sekolah kecil. PKK. Tahu PKK? Apa itu? Enggak tahu. Karena waktu saya sekolah kecil, beliau belum lahir. PKK adalah pendidikan kesejahteraan keluarga. Itu diajari. Kalau ada orang liwat, kaki jangan nangkring. Diajari. Sekarang tidak. Nah, makanya pendidikan yang di sekolah itu sudah tidak ada lagi tentang tradisi-tradisi itu. Sekarang kan orang menjadi cuek sekali. Nah, maka kita sekarang aktif untuk mencari. Itu salah satunya juga. Ya, gitu Suster. Ya, terima kasih. Wah, hebat. Ya, baik. Silakan, namanya siapa? Pak Purwo, Pak. Pak Purwo, ya Dari silakan, Pak. Lembaga Kajian Budaya Jawa. Dari? Lembaga Kajian Budaya Jawa. Oh, LSM. Namo Buddhaya Bante. Memang kalau saya melihat anak-anak muda sekarang, terutama dalam dunia akademik, itu kan kalau cerita leluhur itu selalu mengatakan, apa sih dasar teorinya gitu. Tapi kalau kita pengen sharing saja dengan Bante ini, kalau kita belajar di termodinamika ya, itu kan kita mengenal konsep entropi ya Bante ya. Salah satu derajat ketidakteraturan alam ini. Saya sering ngomong sama teman-teman di dunia IPA, teman-teman IPA mengatakan, saya hanya mengatakan bahwa kalau terbukti bahwa dunia ini ketidakteraturannya semakin naik gitu. Artinya kemelekatan terhadap dunia kan semakin tinggi. Sama halnya orang tua, kalau saya lihat generasi dulu, itu kemelekatan terhadap dunianya kan semakin kecil. Oleh karenanya, kalau kita lihat di Buddha Dhamma, mestinya kita menghormat kepada orang yang kemelekatannya semakin kecil. Nah, ini dari sisi ilmu pengetahuan, ternyata kami menemukan bahwa memang ada dasar teori untuk mengatakan bahwa kita harus menghormat kepada orang tua atau leluhur, orang-orang suci, para sinbing, para nabi, dan para kongco. Itu yang kalau saya lihat seperti itu. Selanjutnya saya bertanya Bante, ini agak masuk ke Buddha Dhamma mungkin ya Bante. Itu orang banyak sekali, itu terutama saya yang besar di tradisi Jawa juga, itu menghormati leluhur itu sangat berlebihan Bante. Sangat berlebihan, sampai-sampai kadang-kadang mengorbankan makhluk hidup untuk menghormati para leluhur. Ya. Itu di tradisi Jawa juga ada, di tradisi tempat lain juga ada. Pertanyaan saya pertama, sebetulnya para leluhur, para dewa-dewi itu peranannya apa sih Bante di dalam mengubah hukum karma yang berlaku? Konsep hukum karma yang berlaku itu sebetulnya para leluhur orang suci itu sejauh mana? Kalau di dunia memohon sesuatu lalu mereka meminta kepada para dewa-dewi dengan yang sangat tinggi, itu sebetulnya sejauh mana peranan para dewa-dewi ini untuk mengabulkan doa kita atau karma baik kita atau mengundang taksu ya dalam konsep Hindu itu mengundang taksunya bagaimana? Itu kok bisa orang itu pokoknya kalau saya habis ke sana pasti rezekinya banyak, sehingga kita kadang-kadang di ajaran Jawa pun begitu, sampai di Bali itu buah-buahan saja jor-joran gitu. Kalau untuk para leluhur buah yang paling mahal, tapi kalau diminta orang yang nggak punya buah, apalah dikasihkan. Tapi kalau untuk vertikal, dan itu ternyata semua agama mengalami problem yang sama. Ya, di Islam pun banyak teman-teman mikir vertikal, orang naik haji berkali-kali, tapi membantu tetangga yang miskin nggak pernah gitu, karena selalu ke vertikal. Ini yang muncul seperti itu. Yang kedua Bante, ini satu lagi Bante, bahwa sebetulnya kalau di ajaran Jawa itu mengatakan membunuh kalau untuk para dewa, para leluhur, itu rohnya itu membantu agar dia itu mendapat kelahiran kembali yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Jadi kalau dia terlahir menjadi burung, lalu kalau kita burung kita bunuh, nah
Ruhnya itu kalau kita persembahkan kepada orang-orang suci, dia akan terlahir di alam yang sempurna, alam yang lebih baik, Bante. Nah pertanyaan bagaimana Bante? Kebetulan kami berhadapan dengan dua Bante yang mungkin punya tradisi berbeda karena jubahnya berbeda, mungkin akan memberikan jawaban yang berbeda. Karena jujur saja di luaran, orang kalau mengenal Buddhis itu tidak, terutama dari Sangha Theravada itu cenderung untuk kayaknya tidak ramah terhadap tradisi lokal. Itu ada orang mengatakan begitu. Kalau Mahayana itu wah sangat mendukung budaya lokal gitu. Nah ini bagaimana? Mungkin dari dua Bante yang hadir bisa memberikan jawaban. Anumodana Bante. Ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Purwo. Pertanyaannya luar biasa. Ini sekaligus saya sambung sedikit tambahan bahwa dia ada pertanyaan tertulis juga yang mengatakan bagaimana dengan binatang seperti samseng dan sebagainya, relevansinya gimana? Memang kalau kita lihat, apalagi untuk keturunan Chinese ya, China, itu tradisi di mana, gak usah jauh-jauh lah, waktu ayah saya meninggal itu anak babi itu berapa ekor gitu, ditaruh something apa segalanya. Walaupun saya udah punya konsep kalau bisa vegetarian atau apa segalanya, tapi nggak mungkin. Karena begitu kalau saya tentang yang namanya tradisi seperti itu, ujung-ujungnya di tempat rumah duka itu bukan sesuatu kondisi ketenangan, berantem nantinya ujungnya. Ini yang kadang-kadang kita mesti lihat dengan satu bentuk kebijaksanaan, bukan berarti walaupun kita sudah punya pengetahuan akan tidak boleh membunuh. Itu diajarkan sangat baik mau di tradisi Theravada maupun Mahayana. Sang Buddha Guru Agung kita mengajarkan hal yang pertama, tidak mencabut nyawa makhluk lain. Ini yang satu. Nah, kalau kita ikutin sedangkan keluarga kita masih banyak yang belum mengerti akan hal ini, kita paksakan dengan ideal kita, konsep kita dan sebagainya, apa yang terjadi? Apakah akan membawa ketenangan, kedamaian, atau malah akhirnya cekcok yang berkepanjangan? Ini yang harus kita buka mata kita untuk melihat kondisi-kondisi ini bisa berarti yang berbeda. Sesuatu yang baik bisa mengakibatkan hal yang belum tentu baik. Tapi lambat laun ini bisa diberikan pengertian. Bagaimana caranya? Gak usah jauh-jauh kalau kita bilang, itu dibilang kan untuk dewa-dewi. Sebenarnya kalau kita lihat di zaman dulu tuh, kenapa kalau sekarang masih, kalau dibilang tradisi Mahayana sepertinya mendukung gitu. Kok bakar-bakar kertas atau apa segala ya kan, bakar rumah, bakar apa. Saya bilang itu sebenarnya luar biasa bakar-bakar itu. Sangat luar biasa. Kenapa? Kalau orang tua meninggal, dibakarin rumah enggak? Masih ada enggak yang bakarin rumah? Masih. Bakarin apa aja? Rumah, apa lagi? Duit, udah tau apa lagi? Televisi, uang-uangan, kemudian ada yang kirim apa? Kapal terbang, bener nggak? Itu anak berbakti atau anak nggak tahu diri itu namanya? Orang tuanya seumur-umur nggak pernah bawa pesawat terbang, disuruh naik pesawat terbang. Kenapa nggak dikirim sekalian pilotnya sama ininya sekalian? Nah kalau soal uang-uang, saya kemarin ini sarankan, kenapa nggak kirim kredit card sama bank sekalian di sana? Jadinya kan lebih praktis gitu. Udah tuh sampai saat ini belum pernah ada yang kirim apa? Pom bensin. Mobil itu gimana jalannya? Kalau semuanya. Tapi kenapa kita nggak pernah melarang hal ini? Kita nggak pernah menentang tradisi ini. Karena kalau mau dibilang yang beragama Buddha, itu nggak semuanya memahami dengan benar. Satu kondisi, misalnya ada keluarga yang meninggal dan sebagainya, itu urusan satu keluarga semuanya. Bukan cuma satu orang. Tapi begitu kalau kita misalnya kita bilang, secara Buddhis itu tidak ada. Stop, dilarang. Kepikiran nggak? Kepikirannya apa? Nanti jadi pengemis di sana, nggak ada uang, nggak ada baju, nggak ada rumah. Bener nggak? Ada nggak di sini yang masih berani kalau misalnya kita bilang aja, ada di antara senior kita misalnya yang meninggal, kemudian tidak dikirimi. Padahal waktu sebelum meninggal dia udah bilang, tolong kirimin aku rumah. Ada yang berani nggak? Kenapa? Takut didatangi ya. Dimimpiin kemudian ditagih gitu. Kenapa nggak dikasih gitu ya? Seperti itu.
kembali lagi, ini kita mesti lihat, back kembali lagi ke zaman waktu dinasti, saya kurang tahu dinasti apa. Kenapa jadi hal seperti ini? Karena di China sendiri, waktu zaman kerajaan, apabila satu raja meninggal, itu mau selirnya, mau apanya, ikut juga mati. Dibakar dan sebagainya. Itu benar terjadi. Dan waktu itu ada satu biku, dia melihat kondisi ini, kemudian memberi penerangan bagaimana itu diganti dengan kertas-kertasan semuanya. Sejak itu mulai dibakar kertas dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat secara turun-temurun diikutin terus. Tradisi ini yang turun-temurun diikutin terus, tanpa diketahui kenapa. Konsep ini. Sebenarnya, kenapa kita nggak pernah mau menentang? Karena begitu dia datang ke wihara, kita mendoakan, kita membacakan sutra, kita menjelaskan, mulai yang tadinya dia sama sekali nggak mau menginjakan kaki ke wihara, dia mulai ke wihara. Dia mulai mengerti konsep-konsep itu secara perlahan, lama-lama pikirannya jadi terbuka. Merubah seseorang yang dari tradisi yang sangat kental untuk merubah itu nggak semudah kita balikin telapak tangan kita, nggak akan bisa. Hal ini nggak akan bisa terjadi. Tadi saya sangat setuju Bante bilang itu soal yang pemanasan global ya, yang soal AC. Kalau saya di tempat saya sendiri di Mudita saya udah mulai sarankan. Saya taruh hyo, dupa, dan itu saya tulis satu di situ. Kita sama-sama untuk ikut serta dalam pemanasan global ini dengan hanya menggunakan satu batang dupa. Kalau kita kan enggak kan? Kalau bisa dupanya sebanyak-banyaknya. Satu onggok gitu kemudian ditancap. Ya enggak? Ditancapin ke atas biar apa katanya? Biar yang di atas kepanasan cepat. Apa yang diminta langsung terkabulkan katanya. Hah? Tapi kalau kita bilang nggak usah jauh-jauh. Waktu tanggal 25 malam jam 12 itu kalau istilahnya di sini kelenteng ya. Kalau kelenteng itu yang terlihat apa? Yang paling jelas apa? Asap. Itu rupangnya juga nggak kelihatan lagi sama sekali, ketutup sama asap semua itu. Tapi secara nggak langsung kita apa? Kita yang ikut andil dalam membuat apa? Pemanasan global. Jadinya kalau seandainya memang dari kita bisa, kita mengenal tradisi tersebut, tapi kita bisa mulai melihat secara kacamata bijaksana, kita ikut bisa merawat lingkungan dunia kita, ini sangat-sangat berarti sekali. Ya, jadinya untuk hal tadi, pertanyaan tadi soal pembunuhan dan sebagainya, kenapa kita tidak menentang dan sebagainya dulu? Karena nggak semua orang punya level langsung bisa mengerti. Dia harus menerima, diikutin, kemudian secara perlahan dia bisa dikasih tahu. Untuk itu bagaimana terjadi satu bentuk perubahan. Baik, terima kasih. Mungkin Bante bisa. Ada yang harus kita mengerti juga, bahwa memang tradisi itu bisa berubah. Karena segala sesuatu di dunia itu tidak ada yang kekal, pasti bisa berubah. Karena itu kalau tadi kita misalnya dulu tradisi banyak sekali, kemudian kok sekarang berkurang, terus kemasukan tradisi-tradisi dari berbagai tempat makin berkurang. Ini memang ada semacam hukum alamnya, seperti yang tadi disampaikan oleh penanya kedua tadi. Cuman sekarang kita berusaha memilah mana tradisi yang bermanfaat, yang kita bisa pertahankan, mana tradisi yang bermanfaat yang kita bisa impor. Sehingga setiap waktu kita tumbuh, setiap umur kita bertambah, ada kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang kita juga miliki. Kalau kita tradisinya pertahankan terus walaupun sudah nggak cocok pertahankan. Dulu aku kebiasaan naik gerobak, sudah gerobak terus. Kita juga bakal ditertawakan orang. Tetapi kalau kemudian kita langsung ganti mobil sport, kita juga malah nggak bisa jalan karena Tegal Selawi kalau pakai mobil sport berhenti nanti pasti. Karena banyak orang nyebrang sana sini, mobil sport direm-rem malah jungkel sendiri. Nah, jadi sesungguhnya lalu kita sekarang harus punya kebijaksanaan memilih. Tentu kebijaksanaan ini juga sangat subjektif.
Masing-masing orang ada yang menganggap ini yang bagus saya pertahankan, ini bagus saya impor. Sebaliknya yang lain mengatakan, itu enggak usah kamu pertahankan, itu kamu tinggalkan. Yang ini enggak usah kamu impor, itu kita punya sendiri dan lain sebagainya. Itu sangat subjektif sekali. Nah, dalam kasus seperti yang tadi ditanyakan, kalau kita tinggal di dalam masyarakat yang mempunyai pemikiran bahwa kalau saya membunuh binatang, ini berarti saya meningkatkan derajat kebinatangannya sehingga bisa malah hidup bahagia. Ibaratnya ini kan tempat upacara. Kalau sekarang saya potong, saya jadikan sesajian tempat upacara, berarti ini sekarang meningkat jadi alam dewa loh ini. Ya, kalau kita masih tinggal di dalam lingkungan yang demikian, kita tidak mungkin kemudian menyerang dia. Salah itu, tidak benar itu. Kita kalau menentang tradisi secara langsung seperti yang tadi dikatakan oleh Suhu, karena pengertian orang itu tidak sama, itu bisa terjadi pertumpahan darah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Memberikan pengertian. Saya ingat sekali dengan kasus Samseng itu. Samseng ini 3 makhluk yang dijadikan korban upacara. Jadi makhluk dari udara, yaitu makhluk yang bersayap, ayam. Makhluk yang di air, ikan. Dan makhluk yang di atas bumi, dulunya manusia. Zaman dulu musuhnya itu kepalanya itu jadikan upacara. Ya sekarang karena tidak boleh kepala manusia ya kepala babi lah. Itu sudah dari sononya dan ini pesen loh. Tidak boleh beli. Beli misalnya ya bangkai-bangkai enggak. Pesen karena ini nanti kepalanya caranya motong itu spesial. Kemudian ikan ayamnya itu cara belehnya itu juga spesial. Nah saudara-saudara, pada satu ketika ada upacara tertentu, menggunakan Samseng itu. Kemudian saya mengatakan, ini tujuannya apa upacara? Oh, ini kan kalau kita memberikan begini, ini kan jadi makhluknya ini lahir di alam bahagia. Baik. Waktu kamu sembayangkan makhluknya sudah mati belum? Sudah. Bagaimana kalau kita ganti kalengan? Babi kalengan. Ayam kalengan. Ikan sardin kalengan. Bagaimana? Loh itu kan sudah lama matinya loh. Ini kalau motongnya tadi pagi upacaranya malam lah ya sama-sama tuh lama. Kan tinggal diperpanjang ini kelamaannya. Akhirnya kemudian mereka membahas dengan keluarganya. Karena tidak mungkin langsung, iya benar nih, harus pakai langsung kalengan. Saya katakan begini ya, kalau itu ayam dan seterusnya itu diselesaikan di altar, nanti selesai acara itu enggak bisa dimakan loh. Ya kan? Wah ayam godokan begitu, selesai acara, keras. Babinya, pucet. Saya waktu baca parita saja lihat hidungnya babi ikut kaget-kaget. Wah kok kembang kempis. Wah babi adem muka saya begini kan nyocok rai. Nah saudara-saudara, saya ngomong coba kamu ngomong sama orang tua. Mereka mau enggak? Karena kalau diganti kalengan manfaatnya banyak. Nomor 1, binatangnya tetap sudah mati. Mungkin bisa mengantar lahir di alam bahagia. Yang kedua, selesai acara bisa dimasak. Kalengan soalnya. Nah kemudian mereka bicara, dibahas. Akhirnya sepakat. Samseng jadi kalengan.
Masalahnya kalengan itu sungkan dengan saya atau tidak itu urusan lain. Tapi pokoknya saya lihat jadi kalengan. Masalahnya nanti pacara lagi, samseng lagi itu urusan lain. Tapi waktu itu saya lihat kalengan. Jadi memang ada perubahan. Tradisi bisa berubah. Tapi kalau sekarang keluarga besar itu belum sepakat, tidak bisa. Kalau tadi dikatakan tinggal di dalam satu lingkungan yang punya kepercayaan seperti itu, ya sudah. Anda ngikuti dengan ya hanya mengucap semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, ya sudah tidak usah motong apa-apa. Karena di dunia ini memang kita punya pandangan berbeda-beda. Apa yang kita anggap baik, orang lain mungkin tidak anggap baik. Sebaliknya yang orang lain anggap baik, bagi kita belum tentu baik. Nah, kalau sekarang kita tidak cocok, maka jangan pernah mengatakan salah. Kata salah dan benar, itu berarti kita memaksakan satu ukuran tertentu. Mempunyai satu pendapat, satu keinginan memaksakan ukuran tertentu. Sebetulnya yang ada hanya cocok dan tidak cocok. Jadi, kalau sekarang, wah dia potong-potongan babi, dia motong ayam, motong apa. Ya kalau saya nggak cocok. Tapi kalau kamu mau lakukan, silahkan. Saya sih enggak. Nah, nanti kalau saya membina rumah tangga, kemudian saya besar, saya apa, nah saya ganti ini. Tapi itu urusan saya, bukan urusan orang tua. Nah, kalau kita bertekad seperti itu, maka kita akan memperbaiki dari diri kita. Tapi kita tidak selalu harus mengatur orang lain supaya nurut dengan kita. Karena kalau kita ngatur mereka, akhirnya kita menderita. Karena yang dilawan itu orang yang senior-senior. Beberapa orang yang mengatakan, saya diajak ke Kelenteng Bante ini untuk acara Imlekan, padahal saya sudah nggak kuat itu baunya, asapnya atau apa. Hah? Pakai kacamata renang, ya tapi hidungnya berarti pakai masker rumah sakit. Karena kalau masker renang ikan oksigen masih dari mulut, yang ini rumah sakit itu loh tutup kan. Wah, saya sebetulnya udah nggak tahan, Bante. Bagaimana? Begini, karena kamu sudah ngadepi satu tradisi yang begitu. Kamu nggak mungkin bisa, kalau kamu nggak sembahyang, kamu malah diomeli loh sama orang tua. Lalu gimana? Ya sudah, pakai dupal. Apa yang diomong waktu goyang-goyang? Kan papa mama meminta kopi pingkan sama para dewa dan lain-lain. Kamu nggak usah ngomong apa-apa, kamu ngomong semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Tinggal lihat aja. Keluargamu udah selesai, belum sudah selesai, kamu tancepin. Belum selesai, teruskan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Nah nanti kalau kamu sudah membuat keluarga sendiri, lah kamu ajari anakmu. Ayo pegang ini, semoga semua makhluk bahagia. Apalagi seperti yang tadi Suhu sampaikan, satu aja. Nih, satu kecil aja. Nih, satu dupa dibagi 3. Papa, niret. Papa yang ada lidinya. Mama yang tengah. Nah, anak yang pucuk. Nah, sudah toh. Ya sembahyang. Loh, cukup. Tapi memang benar saudara. Dupa itu salah satu penyumbang global warming, pemanasan global. Termasuk lilin yang besar itu termasuk itu pemanasan global. Nah, jadi sekarang kita bagi begitu. Itu kalau kita sudah membina rumah tangga sendiri, kemudian kita mendidik keluarga kita. Tetapi selama kita masih bergabung dengan keluarga kita yang besar, kita ngikut tetapi dengan cara, dengan interpretasi, dengan pembahasan yang sedikit berbeda. Sehingga secara fisik sama, tapi sudah caranya berbeda. Itu 2 pertanyaan sudah terjawab atau ada yang kurang? Sudah ya? Waktu yang diberikan kepada saya. Namo Buddhaya, nama saya Yokuiwa. Pertanyaan saya, seperti yang tadi, kalau Peju, kan anak-anak saya sudah menikah. Di mana Peju, waktu itu nggak pakai teh sosro yang seperti Bante bilang. Kebetulan pakai anggur-angguran, tapi anak-anak sekarang kan nggak maskara yang sampai ke kaki. Terus saya nggak minum karena saya anggur itu nggak suka. Jadi bukan untuk acting, hanya untuk diminum. Apakah hal itu boleh? Karena saya nggak suka anggur satu. Pertanyaan saya itu bolehkah
tidak diminum seperti kata Pak Yani katanya untuk acting di syuting, enggak, memang saya nggak suka. Apakah itu hal itu boleh? Terus yang kedua, untuk menjaga keharmonisan keluarga, saya pribadi kan saya juga dengan mantu-mantu saya itu bukan saya takut. Untuk menjaga keharmonisan keluarga saya tidak berani untuk menegur karena mantu kan anak orang lain juga. Jadi saya untuk menjaga supaya jangan ribut lah, kalau barangkali saya khawatir dia berani sama saya, sehingga saya itu nggak berani menegur andai kata itu salah. Jadi cuma apakah tindakan saya itu juga salah, Bante, kalau saya berbuat begitu? Terima kasih.